Salam dan bahagia. Apa kabarnya guru-guru hebat? Saya Yoce Mahdalina, CGP Angkatan 8 Kota Depok, dari SDN Negeri Tugu 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Berikut kegiatan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di tempat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan tempatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini masuk tugas dari modul 1.4 dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 8. Bapak Ibu, di dalam budaya positif di sekolah yang biasa kita laksanakan, saya lupa bawa PowerPoint. Kegiatan konsep inti di budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita masuk ke dalam kurikulum merdeka. Berarti ada perubahan paradigma belajar di sini. Ya. Mungkin bukan berbeda sama sekali, tapi menggenapi kurikulum merdeka. Seperti itu. Jadi perubahan paradigma belajar seperti apa? Yang sekarang lebih viral profil belajar Pancasila. Sebenarnya di kurikulum 13 itu yang ada yang namanya PPK. Kita ada dulu sebut PPK. Sebenarnya itu hanya beralih, jadi sekarang lebih diviralkan profil belajar Pancasila. Seperti apa perubahan paradigma belajarnya? Lalu yang kedua, konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Ya, pembelajaran yang merupakan dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu perbedaan individu. Ya, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi tidak bisa di dalam pembelajaran yang sekarang kita samakan semua anak. Kita tuntut anak dengan kemampuan yang kita inginkan. Jadi itu maksudnya pembelajaran paradigma. Biarlah mereka bertumbuh sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Lalu profil pelajar Pancasila yang seperti apa yang harus kita wujudkan? Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang beriman, berakhlak. Saya kurang jelas bahasanya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Inilah yang akan kita capai peserta didik kita. Profil Pancasila yang seperti apa? Ini maksudnya 6 karakter di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ini yang terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sekolah kan kita fungsinya sebagai pengontrol kan guru ya. Nah, terjadi miskonsepsi yang pertama, ilusinya guru itu mengontrol guru itu mengontrol murid. Ini diibaratkan gambar yang murid
kita setir. Jadi murid sesuai kemauan guru. Kita mau apa nih? Jadi murid hanya sebagai robot yang harus kita atur. Itu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Wajar, saya juga secara pribadi pasti ketika kita memberikan positif untuk anak, menurut kita positif, itu pasti bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita sebagai guru, kamu salah nih, membuat jadi mengkritik siswa sehingga siswa merasa bersalah. Oh iya ya, saya salah ya Bu, saya maaf terlambat. Itu mampu menguatkan karakter. Kita berharap anak akan menjadi lebih baik dan tidak mengulanginya. Tapi pada kenyataannya esoknya anak mengulanginya. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Itu yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ibu. Saya kecepatan Bapak Ibu. Enggak ya, cukup ya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Biasanya di respon, stimulus respon, realitanya kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap semua itu kebutuhannya sama. Tetapi di teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kadang kita ke peserta didik, kebutuhan mereka kita anggap sama. Tapi dalam kenyataannya, mereka berkebutuhan yang berbeda. Walaupun mereka di kelas yang sama, kelas 6 nih, kita menganggapnya mereka kebutuhannya sama. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Jadi kadang pasti ada tindakan memaksa itu supaya anak sama dengan apa yang kita kehendaki kan. Anak supaya rajin belajar, supaya pokoknya sesuatu yang ibu inginkan ya dengan anak, kita menganggap mengubah orang itu supaya sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Itu ya. Setelah melakukan kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah kepada rekan-rekan guru di SDN Negeri 73, kegiatan yang saya lakukan berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas di kelas 6D. Dalam membuat keyakinan kelas yang perlu kita perhatikan, pertama, mempersilakan murid bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis. Ketiga, mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini hari pertama kita masuk ke sekolah ini. Di tahun ajaran baru ini kalian bertemu dengan ya. Hari yang kemarin kita sudah perkenalan. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, siapa yang tahu apa sih kesepakatan kelas? Apa? Keyakinan kelas gitu. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas apa sih? Atau ada yang masih belum paham apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas sama nggak dengan peraturan kelas? Hah? Beda. Apa bedanya? Peraturan kelas. Tadi Rafa bilang
biasanya kan yang buat orang lain, kita yang melaksanakan. Misalnya ibu yang buat peraturan kelas nih, kalian cuma. Tapi kalau keyakinan kelas, kita sama-sama yang membuat, kita juga yang bersama-sama melaksanakan. Ya, kita akan buat keyakinan kelas. Aduh, kayaknya tegang banget deh dengan ibu. Sebelumnya kita ice breaking dulu nih. Rafa, kita pimpin Rafa. Ice breaking kelas kita. Siap berdiri. Tepuk semangat dang dang. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Se. Aha aha. Na. Aha aha. Na. Aha aha. Semangat. Sekali lagi kayaknya Rafa belum semangat. Tepuk semangat dang dang. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ma. Aha aha. Semangat. Ya, terima kasih Rafa. Boleh duduk kembali. Sudah semangat nih. Dari dulu ya sudah ceria-ceria. Sekarang kita mau bikin keyakinan kelas. Sekarang ibu minta tiap kelompok membuat peraturan atau keyakinan kelas. Menurut saya kelas 6D ini seperti apa ya saya maunya? Baiklah, sudah selesai semua menuliskannya? Sudah. Baik, sekarang kelompok 1 boleh menempelkannya di depan papan tulis. Yuk. Satu. Setelah kelompok 1 boleh dilanjut kelompok 2. Boleh disebut. Sudah, kembali lagi ke meja-nya. Kelompok 2. Baiklah, sudah selesai semua menuliskannya? Sudah. Baik, sekarang kelompok 1 boleh menempelkannya di depan papan tulis. Yuk. Satu. Setelah kelompok 1 boleh dilanjut kelompok 2. Boleh disebut. Sudah, kembali lagi ke meja-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Tolong yang di bawah ada yang lepas kena. Ya, diambil. Agak di
Lanjut kelompok 5. Terakhir kelompok 6. Saya berharap dan harap kita membuat Demikianlah pembuatan keyakinan kelas. Inilah hasil keyakinan kelas pada kelas 6D tahun ajaran 2023 sampai 2024. Setelah kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah dan pembuatan keyakinan kelas, saya melakukan refleksi di mana pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 21 Juli 2023 bertempat di SD Negeri Tugu 3 Kota Depok. Terdapat 22 orang guru yang menyaksikan kegiatan ini. Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 6D saya lakukan pada tanggal 20 Juli 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelasnya. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif sekolah di SDN Negeri Tugu 3. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, pertama, setelah melakukan evaluasi, saya akan melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikianlah penerapan budaya positif di sekolah di SD Negeri Tugu 3. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu kembali. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.